Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inka Sana Putri, NIM 7211419021 akan menjelaskan tentang konsep dasar sistem informasi berbasis komputer dan teknologi. Pertama kita awali dengan sejarah sistem informasi. Nah, jadi untuk sejarah sistem informasi ini, komputer yang pertama kali dipasang di sebuah organisasi bisnis itu telah mengalami berkali-kali lipat kenaikan, baik kecepatannya maupun kapasitasnya. Selain mengalami kenaikan, juga mengalami pengurangan dalam bentuk ukuran, karena komputer itu awalnya ukurannya sangat-sangat besar. Nah, komputer juga telah mengalami evolusi dari yang sebelumnya digunakan hanya untuk mengolah transaksi akuntansi secara sederhana, sekarang mampu digunakan untuk mendukung manajer maupun para pemecah masalah lainnya dalam memecahkan masalah. Selanjutnya ada evolusi piranti perangkat keras. Yang pertama ada ENIAC yang merupakan komputer generasi pertama. Nah, ENIAC ini itu dibuat pada tahun 1946 oleh John W. dan juga J. Presper yang merupakan insinyur di University of Pennsylvania. Nah, ENIAC ini itu pertama kali diciptakan sebenarnya untuk kebutuhan atas alat untuk membantu mempermudah sebuah negara dalam melakukan perang. ENIAC ini memiliki ukuran yang sangat besar dan memiliki berat kurang lebih 30 ton. Yang selanjutnya ada UNIVAC 1. UNIVAC 1 itu merupakan komputer generasi kedua yang dibuat pada tahun 1951 di Amerika Serikat dan pertama kali dipasang di Biro Sensus Amerika Serikat. 3 tahun kemudian pada tahun 1954 itu dipasang di organisasi bisnis atau General Electric. Nah, untuk UNIVAC 1 itu merupakan komputer komersil pertama untuk bisnis dan juga administrasi yang sudah dilengkapi dengan sistem yang lengkap. Selanjutnya ada IBM pada tahun 1960 yang merevolusikan industri komputer dengan memperkenalkan lini komputer IBM System atau 360. Nah, komputer 360 itu merupakan komputer generasi ketiga yang mana komputer pertama yang memiliki multi user dan memiliki ukuran yang lebih kecil dibandingkan dengan komputer ENIAC maupun UNIVAC. Selanjutnya ada komputer berukuran lebih kecil. Yang pertama itu ada disebut dengan komputer mini dan 10 tahun kemudian itu diikuti oleh komputer yang lebih kecil lagi yaitu komputer mikro. Nah, selanjutnya di sini ada Hukumor, di mana Hukumor ini itu mengatakan bahwasanya kerapatan penyimpanan sirkuit terintegrasi dari sebuah chip silikon akan meningkat 2 kali lipat setiap tahunnya, yaitu pada tahun 1970-an tingkat pelipat gandaan pun berubah telah meningkat menjadi 18 bulan, suatu tingkat yang terus berlangsung hingga hari ini. Selanjutnya ada pengantar arsitektur komputer. Nah, jadi untuk pengantar arsitektur komputer ini, inti dari sebuah komputer itu adalah prosesornya. Nah, prosesor sendiri ini dikendalikan oleh sebuah sistem seperti Windows XP, mengelola alat input dan juga output. Informasi sendiri di sini adalah sebuah sistem virtual yang memungkinkan manajemen mengendalikan operasi sistem fisik perusahaan. Nah, sistem fisik ini terdiri atas sumber daya berwujud bahan baku, karyawan, mesin, uang, sedangkan sistem virtualnya itu terdiri atas sumber daya informasi yang digunakan untuk mewakili sistem fisik. Nah, sistem fisik sendiri itu di sebuah perusahaan adalah sebuah sistem terbuka yang berinteraksi dengan lingkungannya melalui aliran sumber daya fisik. Selanjutnya di sini ada sistem pemrosesan transaksi. Nah, jadi sistem berbasis komputer yang pertama itu disebut sistem pemrosesan data elektronik atau electronic data processing. Sistem belakangan istilah sistem informasi akuntansi itu sudah mulai dikenal, yang mana jadi sistem pemrosesan transaksi itu merupakan istilah yang telah umum, yang mana sistem-sistem ini akan berbagi satu ikatan yang sama, di mana mereka memproses data yang mencerminkan aktivitas perusahaan. Nah, ini gambar ini itu merupakan modul sistem pemrosesan transaksi. Nah, untuk yang di bagian bawah itu ada sumber daya fisik input, transformasi, dan sumber data fisik output yang berasal dari lingkungan. Selanjutnya akan masuk ke basis data dan selanjutnya akan masuk ke peranti lunak memproses data. Nah, di sini di peranti lunak inilah data akan diproses lalu akan diberikan ke manajemen untuk manajemen mengambil keputusan.
Nah, selanjutnya di sini ada sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen itu dapat diartikan sebagai suatu sistem berbasis komputer yang membuat informasi tersedia bagi para pengguna yang memiliki kebutuhan serupa. Pengguna SIM ini terdiri atas entitas-entitas organisasi formal sampai perusahaan atau subunit perusahaannya. Nah, informasi yang diberikan oleh SIM ini itu menjelaskan perusahaan atau salah satu sistem utamanya dilihat dari apa yang terjadi di masa lalu, apa yang sedang terjadi, dan apa yang memungkinkan akan terjadi di masa depan. Nah, sistem informasi manajemen ini sendiri itu akan menghasilkan informasi melalui dua jenis peranti lunak, yaitu peranti lunak membuat laporan dan juga model matematis. Nah, peranti lunak membuat laporan ini akan menghasilkan laporan berkala maupun laporan khusus. Sedangkan untuk model matematis ini menghasilkan informasi sebagai hasil dari suatu simulasi atas operasi perusahaan. Ya, jadi yang pertama itu ada database. Jadi database ini berisi data-data informasi baik dari SIA maupun dari lingkungan yang selanjutnya akan digunakan oleh software penulis laporan untuk menghasilkan laporan periodik dan laporan khusus. Dan di model matematis itu akan mensimulasikan beragam aspek operasi perusahaan yang mana nanti akan digunakan oleh digunakan oleh manajer maupun pihak lainnya dalam memecahkan masalah organisasi. Selanjutnya, di mana sih manajer ditemukan? Nah, jadi manajer itu terdapat di berbagai tingkatan manajerial. Selain di berbagai tingkatan manajerial, manajer juga dapat ditemukan di dalam berbagai area bisnis. Nah, jadi di sini Robert and Anthony itu membagi tingkatan-tingkatan manajemen. Yang pertama ada top manajemen, middle manajemen, dan low manajemen. Nah, top manajemen atau manajemen utama itu biasanya terdiri dari presiden dan juga wakil presiden yang seringkali disebut berada pada tingkat perencanaan strategis yang mengakui adanya fakta bahwa keputusan mereka seringkali akan memiliki dampak pada keseluruhan organisasi selama bertahun-tahun kemudian. Nah, jadi top manajemen ini dampaknya sangat besar ya. Selanjutnya ada middle manajemen ataupun manajemen tingkat menengah. Nah, untuk middle manajemen ini fungsi utamanya adalah pengendalian manajemen, yang mana untuk manajer tingkat menengah itu meliputi manajer regional, direktur produk, dan juga kepala divisi. Nah, selanjutnya itu ada low manajemen atau manajemen rendah, itu fungsi utamanya adalah pengendalian operasional. Nah, untuk low manajemen itu biasanya terdapat meliputi kepala departemen, penyelidikan dan pimpinan proyek, orang-orang yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan rencana yang ditentukan oleh manajer di tingkat yang lebih tinggi. Nah, tingkat rendah ini juga sering disebut sebagai tingkat kendali operasional karena disinilah operasi perusahaan benar-benar terjadi. Selanjutnya itu ada area bisnis. Nah, selain tingkat organisasi manajer juga dapat ditemukan di berbagai area bisnis. 3 area bisnis tradisional adalah di sini ada pemasaran, terus ada produksi, terus ada keuangan, dan terdapat 2 area tambahan yang dianggap memiliki arti penting, yaitu sumber daya manusia dan juga layanan informasi. Jadi menurut Albert Simon, pemecah masalah akan terlibat dalam 4 hal. Yang pertama ada aktivitas intelijen, aktivitas perancangan, aktivitas pemilihan, dan juga aktivitas peninjauan. Selanjutnya, ini yang terakhir itu ada masa depan teknologi informasi. Nah, jadi masa depan teknologi informasi itu akan didorong oleh biaya rendah dan meningkatnya kekuatan komputer maupun komunikasi. Nah, kekuatan komputer ini dapat diukur dalam kecepatan pemrosesan, kapasitas penyimpanan data, dan keragaman alat-alat input dan juga outputnya. Nah, komputer dan komunikasi juga sedang mengalami penggabungan. Nah, jadi telepon genggam, contohnya seperti telepon genggam kini telah memiliki browser, email, dan kemampuan foto seperti fitur-fitur penyuntingan dan lain-lain. Selanjutnya ini ada Canestein yang telah mengembangkan sebuah keyboard yang dibuat oleh cahaya. Nah, jadi ia merupakan gambar dari sebuah keyboard yang dapat diproyeksikan ke semua permukaan yang datar. Selanjutnya ada Logitech setelah mengembangkan pula sebuah pena digital. Nah,
Kemajuan-kemajuan ini mengindikasikan bahwa di masa depan komputer akan rendah biaya, berukuran kecil, bergerak, dan terhubung. Untuk mengambil keuntungan dari segala kemungkinan ini, manajer harus belajar untuk menerapkan sistem informasi ke dalam pengambilan keputusan.